warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kelima dengan Miss Nila. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi pertemuan lalu. Materi pada pertemuan 5 kelas 11 kita akan membahas tentang ceramah 1. Subbab yang akan kita bahas yaitu pengertian dan ciri-ciri ceramah. Kedua, informasi berupa permasalahan aktual. Ketiga, telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah, serta penyusunan teks ceramah. Pada bagian 1 ini kita akan membahas poin pengertian dan ciri-ciri serta informasi berupa permasalahan aktual saja. Pengertian dan ciri-ciri ceramah. Pengertian ceramah. Ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Ciri-ciri teks ceramah. Pertama, biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Kedua, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Ketiga, ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, berupa dialog, tanya jawab, dan diskusi. Keempat, ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. Kelima, ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Keenam, ceramah harus dapat menghidupkan suasana dengan menggunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. Ketujuh, ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Kedelapan, ceramah yang disampaikan harus dapat mencapai klimaks. Kesembilan, ceramah yang baik berisi sesuatu yang mengejutkan, karena mungkin belum pernah disampaikan atau belum pernah terjadi sebelumnya. 10. Ceramah harus dibatasi pada 1 atau 2 persoalan tertentu saja. Ke-11, ceramah dapat mengandung humor agar dapat menghidupkan suasana dan memberi kesan yang tidak terlupakan bagi pendengar. Selanjutnya, informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi yang aktual berarti informasi yang terbaru, terhangat, dan terpopuler. Yaitu ada langkah memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Kedua, ciri-ciri informasi yang baik, langkah menanggapi teks ceramah, serta jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Langkah-langkah memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. 2. Mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. 3. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Ciri-ciri informasi yang baik. Pertama, informasi yang bersifat aktual, berarti terbaru, terhangat, ya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi adalah bahasa yang akurat, tepat, padat, dan singkat. Informasi yang faktual artinya informasi yang disampaikan didukung dengan fakta yang kuat dan pasti kebenarannya, serta informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau dalam disebut juga informasi yang menarik. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. A.
Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. B. Informasi berdasarkan format penyajian. C. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. D. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. E. Informasi berdasarkan kepentingan. F. Informasi berdasarkan penyampaian. Langkah-langkah menanggapi teks ceramah. Pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Kedua, mencatat pokok-pokok isi ceramah. Ketiga, memberi tanggapan terhadap materi ceramah baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan, maupun penolakan. Jadi, pasti kita semua sudah pernah mendengar kata ceramah, baik itu ceramah agama, ceramah di depan umum, ceramah saat ada kegiatan-kegiatan besar, ya, pasti ada komunikasi dua arah. Itu tadi, pasti setelah penceramah menyampaikan materi, ada tanya jawab. Itulah yang disebut komunikasi dua arah. Oke, sekian materi kita. Terima kasih. Ada pertanyaan, hubungi Miss melalui WA grup kelas e-learning kita. Itulah tadi penjelasan singkat materi kita. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.